Ya, untuk personalia ini merupakan salah satu aspek CPKB yang sangat penting karena personalia atau karyawan atau mungkin SDM itu salah satu aspek yang selain em, memiliki keinginan atau kemauan tersendiri ya, beda mungkin dengan aspek yang lain, ada peralatan, bangunan itu kan benda yang tidak memiliki kemauan sendiri, tapi beda dengan personalia di mana ini sebagai personel kunci dalam melaksanakan sistem CPKB yang dilaksanakan. Lanjut. Nah, ini adalah dasar peraturannya. Tadi mungkin sudah sampaikan berkali-kali ya untuk CPKB adalah nomor 31 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 25 tahun 2019 tentang pedoman cara pembuatan kosmetika yang baik. Next. Nah, personal ya atau sumber daya manusia merupakan aspek yang akan menjalankan sistem sehingga ini sangat berperan sekali terhadap bagaimana sistem itu bisa dijalankan atau diimplementasikan. Lanjut. Nah, untuk personel CPKB ini pertama harus memiliki jumlah yang cukup. Ya, jumlah yang cukup ini tergantung dari kapasitas produksinya ataupun kondisi dari masing-masing perusahaan. Mungkin perusahaan yang besar tapi dengan peralatan mungkin sudah otomatis, sudah semua sudah otomatis atau mungkin closed system akan membutuhkan SDM yang tidak sebanyak mungkin apabila masih menggunakan manual ataupun masih semi otomatis. Sehingga untuk jumlah cukup ini sesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan. Kemudian yang kedua, memiliki pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan kemampuan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, dalam kondisi sehat sehingga dapat melaksanakan tugas sesuai dengan masing-masingnya tugasnya. Kemudian memahami prinsip cara pembuatan kosmetika yang baik atau CPKB. Lanjut. Organisasi, kualifikasi, dan tanggung jawab. Next. Untuk struktur organisasi, kepala bagian produksi dan pengawasan mutu dipimpin oleh orang yang berbeda dan tidak bertanggung jawab satu kepada yang lainnya. Ini tentu dimaksudkan agar orang yang memproduksi itu tidak ada konflik of interest terhadap pelulusan produk sehingga pengawasan atau pelulusan produknya itu bersifat objektif menghindari adanya konflik of interest. Kemudian untuk kualifikasi, kepala bagian harus mendapat pelatihan yang memadai dan berpengalaman. Mungkin beberapa industri mempunyai penamaan atau istilah yang berbeda-beda. Mungkin adalah kepala bagian, kepala departemen, atau mungkin manajer, manajer produksi, manajer QC atau QA. Pada intinya, yang pertama tadi adalah yang memproduksi dan yang meluluskan pengawasan mutu itu ada di salah satunya itu adalah dalam pelulusan mutu itu berbeda dan tidak bertanggung jawab satu dengan yang lainnya. Kemudian untuk tanggung jawab, bahwa tanggung jawab dan kewenangan dari personal inti atau key personel itu ditetapkan dengan jelas. Nah, selanjutnya personel terlatih dalam jumlah yang cukup. Nah, ini adalah contoh dari uraian jabatan kepala bagian produksi. Nah, ini adalah contoh. Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa contoh ini tidak serta-merta seluruhnya mengikuti sebagaimana contoh ini karena memang kondisi dari masing-masing perusahaan mungkin berbeda
baik itu dalam hal kompleksitasnya, besar kecilnya perusahaan maupun kondisi perusahaan masing-masing. Nah, di sini untuk contoh penamaannya adalah uraian kepala bagian produksi. Jadi di sini di contoh uraian kepala bagian produksi dijelaskan terkait dengan pengetahuan dan kemampuan, kemudian uraian jabatan atau uraian tugas secara umumnya, kemudian ruang lingkup dan tugas dan tanggung jawab yang lebih terperinci. Ini adalah contoh uraian jabatan kepala bagian pengawasan mutu, di mana untuk kepala bagian pengawasan mutu ini juga mencakup pengetahuan dan kemampuan, kemudian uraian tugas secara umum, serta ruang lingkup tugas dan tanggung jawab. Dan ini secara lengkap Bapak dan Ibu dapat lihat di contohnya di anak lampiran pada Peraturan Badan POM nomor 31 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Badan Makanan nomor 25 tahun 2019 tentang pedoman cara pembuatan kosmetika yang baik. Next. Ini adalah contoh untuk uraian jabatan penanggung jawab teknis. Nah, ini penanggung jawab teknis, ada pertanyaan nih, sekalian saya bacakan bahwa untuk penanggung jawab teknis apakah harus dibuat job desk tersendiri ya. Bagaimana contoh di sini untuk penanggung jawab teknis ini dibuat tersendiri, namun memang di pedoman CPKB ini tidak diatur posisi penanggung jawab teknis itu ada di posisi apa, apakah di produksi atau di quality control atau pengawasan. Namun pada umumnya posisi penanggung jawab teknis apabila memang mau digabung itu berada di pengawasan mutu. Nah, nanti untuk job desk-nya silahkan dibuat seperti ini karena untuk job description antara penanggung jawab teknis dengan misalnya di pengawasan mutu itu kan berbeda. Kalau pengawasan mutu jelas terkait dengan pelulusan produk dan lain-lain terkait pengawasan mutu. Kemudian untuk terkait dengan penanggung jawab teknis, ini lebih secara administratif memang dipersyaratkan sebagai penanggung jawab di suatu industri kosmetik. Baik itu industri golongan A maupun golongan B yang membedakan hanya kualifikasi pendidikannya. Next, terkait dengan pelatihan. Nah, untuk pelatihan ini, semua personel mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan prinsip JPKB. Personel yang bekerja bersinggungan dengan bahan berbahaya harus mendapatkan pelatihan khusus. Nah, mungkin untuk di industri kosmetik ada beberapa bahan yang mungkin memerlukan penanganan secara khusus, misalnya untuk penanganan yang berkaitan dengan bahan yang mudah terbakar, misalnya industri parfum, penggunaan alkohol, ataupun mungkin untuk di industri yang memproduksi sabun yang masih menggunakan penyabunan, di mana diperlukan atau dilakukan pencampuran penyabunan NaOH. Itu kan memiliki sifat korosif sehingga itu perlu penanganan secara khusus termasuk pemakaian APD, alat pelindung diri yang digunakan oleh karyawan, maupun untuk sirkulasi udara yang diperlukan misalnya untuk menjaga jangan sampai ada penumpukan gas yang itu berpotensi terhadap bakaran misalnya, atau mungkin dari peralatannya juga harus didesain sehingga itu meminimalisir terjadinya kebakaran. Kemudian
pelatihan CPKB dilakukan secara berkelanjutan, artinya walaupun sudah pernah melakukan atau dilakukan atau menerima pelatihan CPKB, tapi tetap harus selalu diupdate dan juga penyegaran. Mungkin beberapa industri atau beberapa perusahaan setiap pagi, apakah namanya morning meeting atau mungkin apa em, briefing pagi atau briefing sebelum, mungkin bukan hanya pagi ya, mungkin kalau shiftnya siang atau malam mungkin juga ada briefing juga. Misalkan itu adalah salah satu upaya untuk selain mengingatkan juga menambah apabila ada peraturan atau mungkin ada regulasi atau juga mungkin ada peralatan baru yang digunakan di suatu industri. Jadi tentu ini secara periodik juga dilakukan pelatihan baik itu secara bertingkat maupun juga tadi untuk sekedar merefresh terhadap peraturan yang atau pelatihan yang pernah dilakukan. Kemudian catatan hasil pelatihan disimpan dan efektivitas pelatihan dievaluasi secara periodik. Nah, catatan pelatihan ini ada yang bersifat untuk personal, jadi setiap orang memiliki catatan pelatihan. So ini berkaitan dengan nanti misalnya ada promosi, mungkin ada pengembangan SDM, maupun juga untuk menilai apakah dengan suatu pelatihan yang dilakukan itu berefek terhadap pelaksanaan CPKB yang dilaksanakan. Nah, untuk form catatan pelatihan CPKB, cara pembuatan kosmetik yang baik, itu meliputi antara lain tanggal pelaksanaan, kemudian nama personelnya, kemudian nama instruktur atau pelatihnya, kemudian materi, kemudian peragaan jika ada, mungkin beberapa mungkin peralatan khusus atau mungkin kayak semacam APAR, walaupun itu bukan di luar CPKB tapi dari segi safety itu kan menunjukkan bagaimana menggunakan peralatan tersebut. Kemudian juga dicatat atau dokumentasikan terhadap evaluasi baik sebelum melakukan pelatihan maupun setelah melakukan pelatihan ini untuk melihat bagaimana efektivitas ataupun keberterimaan terhadap materi yang disampaikan melalui pelatihan tersebut. Nah, untuk evaluasi ini ada yang sifatnya langsung setelah pelatihan, artinya ketika selesai pelatihan kemudian dilakukan post test atau juga secara evaluasi misalnya per triwulan atau 6 bulan sesuai dengan kondisi masing-masing itu dilakukan evaluasi bagaimana pelaksanaan atau implementasi dalam pekerjaan keseharian dari personel yang telah melakukan atau telah di training tersebut. Jadi untuk evaluasi tidak terbatas ketika selesai dilakukan pelatihan, tapi juga dalam implementasi terhadap pekerjaan sehari-hari terhadap penerapan CPKB. Next. Ini adalah contoh untuk program pelatihan CPKB. Nah, ini umumnya pelatihan ini dilaksanakan atau dilakukan yang pasti untuk setiap karyawan atau personel yang baru masuk atau baru diterima, ini akan membutuhkan pelatihan, begitu yang pengenalan secara umum maupun nanti masing-masing aspek CPKB. Dan ini sesuaikan juga dengan tugas dari personel tersebut. Untuk pelatihan bisa menggunakan klasikal ataupun juga dapat menggunakan peragaan sesuai dengan
kerumitan, salah satunya kerumitan dari pelatihan yang dilaksanakan. Misalnya untuk penggunaan suatu alat akan lebih mudah apabila itu diperagakan sehingga menggambarkan eh, menggambarkan ilustrasi atau pekerjaan nyata yang akan dihadapi atau yang akan dilaksanakan oleh personel yang bersangkutan. Lanjut. Ini adalah contoh untuk catatan perseorangan tentang pelatihan CPKB. Nah, ini tadi kami sampaikan bahwa dengan adanya catatan ini kita tahu track record dari eh, personel ya, pelatihan apa yang telah diikuti sehingga itu nantinya akan juga bisa dijadikan pertimbangan apabila misalnya akan dilakukan promosi. Sebenarnya bukan hanya untuk itu juga, tapi juga kita akan melihat di sini tentang efektivitas pelatihan yang telah diikuti, bagaimana itu bisa dilaksanakan atau diterapkan di dalam pekerjaan penerapan CPKB dalam tugas di masing-masing personel. Lanjut. Ya, demikian terima kasih kami sampaikan untuk sharing terkait dengan personalia. Terima kasih kami kembalikan kepada moderator.